Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah Matematika Ekonomi di pertemuan yang ke-14. Di pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas mengenai penerapan teori diferensial pada kasus-kasus ekonomi. Penerapan diferensial pada kasus-kasus ekonomi dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada elastisitas, kemudian yang kedua ada biaya marginal, yang ketiga ada penerimaan marginal, yang keempat ada utilitas marginal, yang kelima ada produk marginal, dan yang keenam ada analisis keuntungan maksimum. Pada video kali ini akan kita bahas satu terlebih dahulu, yaitu elastisitas. Elastisitas yang akan dibahas pada video ini adalah elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan diferensial dalam ekonomi untuk bagian yang pertama. Pada dasarnya, penerapan ekonomi untuk diferensial itu ada beberapa jenis. Kurang lebihnya ada 6, yaitu yang pertama elastisitas, kemudian yang kedua ada biaya marginal, kemudian yang ketiga ada penerimaan marginal, yang keempat ada utilitas marginal, yang kelima ada produk marginal, dan yang terakhir ada analisis keuntungan maksimum. Pada video kali ini akan kita bahas penerapan yang pertama, yaitu elastisitas. Nah, elastisitas ini nanti akan kita bagi menjadi 3, yaitu elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Sesuai materi yang kita bahas hari ini, yaitu hanya elastisitas, maka capaian pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, dapat menganalisis hasil perhitungan elastisitas permintaan, kemudian yang kedua, dapat menganalisis hasil perhitungan elastisitas penawaran, dan yang ketiga, dapat menganalisis materi apa itu elastisitas. Mungkin saudara-saudara semua sudah sering mendengar istilah elastis atau bahkan elastisitas. Elastisitas dapat diartikan sebagai sensitivitas atau bisa juga kelenturan. Sesuatu yang elastis adalah sesuatu yang lentur. Nah, dalam ekonomi, elastisitas memiliki arti elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lain. Elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau seberapa sensitif atau reaksi konsumen terhadap harga. Jadi, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, adapun kepekaan atau besar kecil kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas atau indeks elastisitas. Nah, koefisien atau indeks elastisitas dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Elastisitas dari fungsi Y sama dengan fungsi X. Berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagai, elastisitas adalah EY per EX, di mana sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta Y per Y per delta X per X sama dengan delta Y per DX, ya, DY per DX kali X per Y. Ini berarti bahwa elastisitas Y atau fungsi X merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y, karena di sini delta Y, ya, terhadap perubahan relatif dalam X dibagi ini delta X per X. Ya, untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Dengan terminologi lain atau istilah lain, elastisitas Y terhadap X dapat dikatakan sebagai rasio persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Cukup bisa dipahami.
Selamat datang Bapak Dr. Masrukan MSI di kelas saya, kelas Matematika Ekonomi hari Senin jam 1 siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ibu, Oke, langsung. silakan saya tutup videonya ya. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati Bapak Dr. Masrukan MSI yang sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk memonitoring perkuliahan saya hari ini terkait dengan real teaching pekerti. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bapak dan mohon maaf apabila dalam perkuliahan nanti masih banyak kekurangan, saya mohon arahan dan masukan dari Bapak. Teman-teman semua, seperti biasa ya, kita kuliah jam 1 siang, materinya adalah Matematika Ekonomi. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Masrukan MSI dari Fakultas MIPA, ya, Matematika dan Ilmu Pengetahuan UNES, untuk memonitoring perkuliahan kita terkait dengan pelatihan yang minggu lalu saudara saya tinggalkan untuk pekerti, seperti itu ya, saya tinggal pelatihan pekerti. Baik, pada perkuliahan hari ini tadi sudah saya cek masih ada 5 mahasiswa yang belum hadir ya, nanti mohon screenshotnya kehadirannya bisa di submit ya ke WA sebagai bukti kehadiran. Ada beberapa yang karena belum masuk seperti itu. Nah, seperti kuliah kita biasanya sudah saya sediakan video di YouTube ya, sudah disimak atau belum ini videonya? Ya Bu, tidak Bu. Oke, kita coba lihat dulu ya videonya, coba kita lihat dulu. Pastinya saudara sudah menyimak dan sudah mengerjakan soal latihan yang ada di YouTube ya, sudah ada soalnya. Kemudian hari ini kita lebih fokus pada pembahasan soal. Coba kita lihat dulu. Oke, linknya sudah ada ya di YouTube dan sudah saya share sejak 4 jam yang lalu, jadi saudara sudah belajar harapannya. Oke, kita sebelum masuk ke materi untuk ngecek pemahaman saudara, apakah saudara sudah menyimak video atau belum, kita akan adakan sedikit kuis ya, karena kita sudah cukup lama tidak kuis ya. Silahkan disiapkan coret-coretannya ya, kertas dan lain-lain untuk nanti menghitung ya. Soalnya nanti adalah pilihan ganda dan benar salah. Ya, soalnya sedikit, cuma 7 untuk mengecek apakah saudara sudah menyimak videonya atau belum. Oke. Mohon izin ini Pak Masrukan saya share Kahoot-nya. Oke, screen-nya sudah tampak ya? Sudah tampak? Oke, kita belum mulai ya? Ya, sudah ya. Oke, saudara silahkan buka Kahoot ya. Kahoot.it ini, Kahoot.it nanti ada kodenya yang harus saudara masukkan. Ini saya play dulu. Semoga koneksinya bagus ya. Sudah Bu. Oke. Jadi siap-siap ya. Oke, saudara ketikkan Kahoot.it dan saudara nanti masukkan kodenya yang ada di screen saudara ya. Di sini nanti ada PIN-nya ya. Oke. Nah, ini PIN-nya 4782808 ya. Silakan. Sudah? Nah, ini sudah Mbak Dania sudah masuk. Mbak Dwi Putri, oke. Mbak Puja, Mbak Putri, dan seterusnya baru 5. Oh, sudah cukup banyak ya. Oke, Nevada, sudah masuk Mas Nevada?
Kita masih nunggu ya, yang belum join segera join. Ini baru separuh ya, belum ada separuh, yuk. Oke. Baru 30 ya, baru 44 ya, 44, 43. Yuk. 1 menit lagi saya tutup ya. Yang tidak segera join ya, belum beruntung. Oke. Kita tutup ya. Mulai ya, siap? Sudah siap? Sudah ya? Oke, kita mulai. 44. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Silakan. Oke. Manakah yang benar kode jadwal mata kuliah hari ini? Ini pertanyaannya sangat ringan sekali ya. Oke. 6 benar, kemudian yang lainnya salah. Yang benar hanya 4. Oke, next. Oke, next. Oke, next ya. Terus berikutnya, jika nilai koefisien dari permintaan, elastisitas permintaan adalah lebih dari 1, maka disebut elastisitas. Oke. Oke. 20 menjawab benar, berarti separuh dari kelas sudah paham. Oke, next ya. Berikutnya, elastis jawabannya ya, jika lebih dari 1 itu dikatakan elastis. Next. Ini pertanyaan benar dan salah. Elastisitas mengukur kepekaan atau reaksi konsumen atas perubahan harga. Oke, 31 menjawab benar, 1 yang salah. Oke, next. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat. Nah, ini nomor 1 adalah Mbak Ayu ya, Mbak Ayu di ranking pertama. Oke, pertanyaan berikutnya nomor 4, elastisitas produksi berkaitan dengan harga dan jumlah barang. Nah, benar apa salah? Oke, 12 menjawab benar ya. Salah ya, oke. Next. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit ya Zoom-nya. Setelah itu nanti kita logout dan masuk lagi. Secara prinsip, metode perhitungan rasio perubahan pada elastisitas permintaan dan penawaran adalah sama. Benar apa salah? Benar, salah, tidak tahu, bisa jadi. Nah, oke, 30 menjawab benar. Next, pertanyaan nomor 6. Nah, materi penerapan diferensial sederhana terdapat pada buku Dumairi dari halaman berapa? Coba untuk mengecek apakah saudara sudah baca buku atau belum. Oke. 17 menjawab benar. Pertanyaan terakhir ini ya. Next. Pertanyaan terakhir. Nah, ini Mbak Dania unggul. Oke. Oke. Kali P per S ya. P IS. apa? P per S atau P gimana? Ya, IS boleh, S boleh sama aja. Di sini misalnya saya tulis IS ya boleh, S juga boleh ya. Sama dengan delta S-nya berapa? Ini turunannya tadi ya, 60 ya. S aksen, ini kan sama dengan S aksen ya. Ini S aksen tadi. Ini delta S per delta P itu sama dengan S aksen. Sama, di sini sama ya, ini sama. Ya, sama. 60 kali P-nya berapa? P-nya 10 ya? 10. 10. Per S-nya berapa? S-nya 250. 250. 250. Oke.
Hasilnya berapa? Dicoret. 2,4. 2,4. 2,4. Oke, betul sekali 2,4. 2,4 itu artinya apa? Elastis. Artinya elastis lagi ya, Ya, elastis. harga mengalami perubahan sebesar 1%, maka penawaran juga naik sebesar 2,4. Oke, gini, betul. Tapi bukan penawaran, jumlah barang yang ditawarkan ya. Jumlah barang yang ditawarkan, bukan penawaran ya. Jumlah barang yang ditawarkan akan naik sebesar 2,4. Jadi jika harganya naik, hukum penawaran kan bunyinya jika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut naik. Nah, di sini elastisitasnya 2,4 artinya jika harga naik 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik sebesar 2,4. Seperti itu ya. Kenaikannya lebih dari 1%. Oke. Kemudian yang kedua adalah pada S sama dengan 193. Jika S-nya 193. Ya. Oke. Di sini. S-nya 193. Ketemunya berapa? Jika S-nya 193. Jika S 193, maka elastisitasnya menjadi 2,5. berarti 2,5, Bu. S aksennya kan ketemu berapa? S aksennya ketemunya adalah 54. 6P ya. 6 kali 9 ya. 6P berarti 54. Sama dengan 54. Oke. 54. Maka elastisitasnya adalah delta, rumusnya masih sama ini ya. 54. 54, anggap saja ini angka 54 ya, saudara sudah paham ya. 54 di sini 9 per berapa? 193. 193. Oke. Ketemunya berapa? Ini sama dengan 2,5. Jadi masih sama-sama elastis. Elastis. Untuk soal yang kedua, elastisitas penawaran, ada pertanyaan? Untuk kriterianya yang elastis, inelastis, uniter, inelastis sempurna, dan elastis sempurna sama saja dengan fungsi atau ini elastisitas penawaran ya. Oke, cara membacanya atau cara menganalisisnya. Cuma saja hukum permintaannya bertolak belakang seperti itu dengan hukum permintaan. Baik, bisa disimpulkan, silakan disimpulkan dulu ya kita ini. 1 menit saja. Silakan 1 menit disimpulkan. Oke. Mas Agam, mungkin. Mas Agam menyimpulkan perkuliahan kita ini. Jadi fungsi apa berlaku? Elastisitas. Ya, fungsi diferensial dalam penerapan ekonomi salah satunya adalah elastisitas. Elastisitas dibagi menjadi ya, elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas produksi. Oke. Terus tadi yang kita tanyakan, Mbak siapa ya namanya, Mbak Denia, Mbak Denia. Nah, jadi menambahkan dari harga selain itu, tadi di penjelasan lebih lengkapnya di elastisitas permintaan itu terkait dengan perubahan jumlah barang akibat adanya perubahan harga dengan huruf delta Q pada delta P, kali P per I atau ID sama dengan P per I. Lalu tadi kita belajar mengenai angka elastisitas dan maknanya. Elastisitas yang lebih dari 1 itu artinya elastis, kurang dari 1 artinya elastis dan maknanya. Lalu tadi kita belajar berapa saja termasuk elastis, inelastis dan maknanya. Tidak lupa kita belajar mengupas latihan soal serta belajar menganalisis soal tersebut. Oke, bagus sekali. Itu kan satu menitnya, 1 menit. Oke, terima kasih Mbak Denia. Akan dilengkapi oleh Mas Ya, Agam. Ya, elastisitas sendiri kan ada banyak juga ya, elastisitas permintaan, produksi, sama penawaran. Dalam elastisitas sendiri menjadi 4 menurut saya. Jadi ada yang lebih dari 1, namanya elastis. Bila P mengalami perubahan sebesar 1%, contohnya sendiri atau yang untuk lebih kecil dari 1, namanya elastis. Bila P mengalami perubahan sebesar 1%, akan berpengaruh perubahan jumlah barang yang diminta atau lebih kecil dari 1%. Contohnya barang pokok atau primer untuk sama dengan 1. Ini tadi, bila P mengalami perubahan 1%, maka Q juga akan berubah 1%. Kemudian untuk sampai dengan jadinya ini elastis sempurna. Permintaan atau penawaran tidak akan berubah perubahan P. Dengan kata lain, berapapun harganya permintaan atau penawaran Q akan tetap. Contohnya ketumbar, diri, atau udahun. Kemudian tiga, elastisitas sempurna. Konsumen atau produsen akan punya kemampuan untuk membeli atau produksi biarpun juga apapun jumlah Q pada tingkat tertentu. Contohnya BBM dan gas dengan tetap. Oke. Jadi itu Kemudian sudah. Masih mau ditambah lagi? Silakan mau ditambah lagi. sudah. Sudah. Jadi itu kesimpulan kita hari ini. Jadi ada elastisitas permintaan, ada penawaran, kemudian ada produksi. Yang masing-masing elastisitas itu dapat kita berikan berdasarkan hasil bagi atau hasil dari koefisiennya tadi. Ada elastisitas sempurna, ada elastisitas uniter, ada inelastis, ada inelastis sempurna, ada elastis sempurna. Yang masing-masing barangnya sudah saya berikan contohnya. Nah, lebih dalam nanti sudah akan bahas elastisitas lagi, itu adalah di mikroekonomi ya. Kalau di matematika kita cenderung ke rumus matematisnya. Seperti itu. Sampai di sini kuliah kita ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanya? Mungkin silakan. Ada yang ingin ditanya? Silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk berikutnya saudara bisa pelajari terlebih dahulu yaitu biaya marginal, penerimaan marginal, kemudian produk marginal, utility marginal, dan analisis keuntungan maksimum. Yang itu mirip sekali dengan fungsi linear waktu itu, ya, yang pendapatan maksimum, kemudian biaya total seperti itu, TFTC itu mirip dengan waktu itu fungsi non linear, ya, makanya dua keluarga itu makanya dua itu mirip seperti itu. Hanya ada itu adalah marginal itu diturunkan dari pangkat 3 misalnya diturunkan, dari pangkat 2 diturunkan seperti itu ya. Kemudian setelah materi itu kita masih punya satu materi lagi yaitu surplus produsen dan konsumen. Harapannya minggu depan kita sudah selesai materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian kuliah kita hari ini. Ya, PR-nya adalah belajar materi berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kerjasamanya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, semoga